farmasi. Kesediaan farmasi itu meliputi obat, ya. Ada bahan obat, ada obat tradisional, ada kosmetik juga, ya. Nah, kita fokus di obat. Obat adalah, ini menurut definisi yang ada di Undang-Undang Kesehatan baru ini, ya, 17 tahun 2023. Ini sebetulnya sama aja dengan Undang-Undang 9 tahun 2009 sama ada, ya. Obat adalah bahan atau paduan bahan, bisa tunggal atau kombinasi beberapa bahan, termasuk produk biologi yang digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis. Jadi bisa untuk keperluan diagnosis, ya, keperluan untuk pencegahan preventif, penyembuhan kuratif, pemulihan rehabilitatif, dan peningkatan kesehatan promotif. Dan juga termasuk di dalamnya adalah kontrasepsi, ya. Sebetulnya bisa untuk manusia, untuk binatang bisa, ya. Ini definisi di dalam Undang-Undang Kesehatan. Nah, karakteristik obat, ya, kalau kita lihat karakteristik obat itu sebetulnya yang biru, gitu, ya, biru. Ada bahan aktif. Jadi obat itu ada bahan aktifnya, ya. Mulai dari misalnya paracetamol. Pernah minum paracetamol kan? Jadi ada bahan aktifnya adalah paracetamol. Kalau sudah berbentuk tablet gitu, ya, sirup, nah itu namanya produk obat, obat jadi, ya. Jadi sudah ditambahkan bahan tambahan. Nah, kemudian di samping bahan tambahan itu, kalau buat sirup itu bahan tambahannya banyak, ya. Jadi ada pemanis, ya, ada pengawet gitu, ya. Pembawanya air, ada sirupnya biar manis, ada pewarnanya, ada esennya, nah itu bahan-bahan tambahan. Kemudian bahan aktif itu, ya, itu bisa berasal dari produk kimia sintetis, ya, bisa dari hasil isolasi tanaman, ya, diekstraksi, diisolasi, ya, dari alam, dari hewan asal. Kemudian dia juga punya stabilitas, ya. Jadi ada bahan yang stabil di suhu kamar, ada bahan aktif yang stabil di suhu dingin, ya. Jadi beda-beda. Ada yang stabil dengan oksigen, ada yang tidak stabil dengan air H2O, sudah terhidrolisa. Jadi dia juga punya stabilitas. Kemudian jangan lupa untuk bisa digunakan itu, ya, obat itu harus punya dosis, ya. Jadi kalau dosisnya sesuai, ya, dengan umur pasien, berat badan, luas permukaan tubuh, ya, tingkat keparahan penyakit. Kalau sesuai dia akan bermanfaat, ya. Kalau berlebih dia akan jadi racun. Jadi ada dosis di situ, ya. Kemudian juga ada aturan pakai, ya. Aturan pakai. Jadi tidak sembarangan semua obat, bebas cara menggunakannya, ya. Bebas berapa kali diminumnya, enggak, ya.
Di aturan pakainya ada yang waktu paruhnya panjang, jadi cukup dipakai 1 kali saja. Yang waktu paruhnya pendek, terus diminum berkali-kali, gitu ya. Kemudian dia juga punya jalur pemakaian. Tidak semua obat jalur pemakaiannya sama. Ada yang khusus di kulit saja. Ada yang bisa ditelan ke dalam lambung khusus gitu ya. Ada yang khusus di bawah lidah saja. Ada yang harus diinjeksikan ya. Ada yang harus dimasukkan lewat tubuh. Jadi dia punya karakteristik beda-beda. Dan tentunya dia juga punya khasiat ya. Kalau sesuai dosisnya gitu ya. Khasiat. Itu efek farmakologi. Kemudian setiap obat juga punya indikasi ya. Ada satu obat indikasinya banyak ya. Paracetamol indikasinya misalnya untuk nyeri gigi bisa, nyeri pinggang bisa, nyeri kepala bisa, itu indikasi ya, kegunaan. Kemudian jangan lupa setiap obat juga punya efek samping ya yang harus diperhatikan oleh setiap penulis resep ya. Tahu yang menyerahkan obat pada pasien, diperhatikan efek samping apa yang kemungkinan akan muncul pada pasien itu. Nah, jadi kalau kita lihat obat gitu ya, jadi ada banyak hal yang harus perlu diperhatikan, yang biru ini ya. Nah, kemudian kalau obat ini ya diproduksi oleh suatu pabrik gitu ya, jadi oleh suatu pabrik, nah dia akan diberi nama ya, ada nama generik, ada nama dagang, ada nama paten gitu ya. Jadi akan diberi nama. Dan nama itu biasanya dibuat supaya pasien itu mudah mengingatkan. Nah, mudah mengingat ya. Contohnya misalnya apa ya? Sanmah. Sanmah. Jadi Sanb obat mah gitu ya. Jadi obat mah produknya Sanb. Kalmoxilin misalnya. Di kalbi, kal itu kalbi. Kalmoxilin, moxilin itu amoxicillin. Jadi diberikan nama oleh pabrik-pabrik itu supaya mudah diingat oleh customer-nya ya, baik itu dokter atau pasien. Kemudian jangan lupa karena butuh biaya ya produksi ya, penemuan obat butuh biaya. Penelitian-penelitian toksikologi, khasiat dan farmakovigilan semua butuh biaya. Tentu di situ ada harga yang harus diberikan ya. Itu kalau Anda lihat di kemasan itu ada HET gitu ya, harga eceran tertinggi ya. Itu patokannya supaya obat itu tidak terlalu tinggi dijual ya, baik itu toko obat, apotek dan lain-lain. Dia ada harga di situ. Kemudian ada kemasan ya, kemasan itu tujuannya pertama untuk melindungi obatnya dari efek lingkungan ya supaya stabilitasnya terjaga, itu kemasan. Dan yang kedua juga aspek estetis, nah, supaya menarik gitu ya, menarik bagi pasien ya atau klien dipilih gitu ya, dipilih. Itu kemasan. Ada kemasan primer, ada kemasan sekunder, tersier, dan kemudian ada bentuk sediaan. Ya, bentuk sediaan ini juga dipilih disesuaikan dengan stabilitas bahan aktifnya. Ya, kalau bahan aktifnya itu tidak stabil di air, tidak mungkin akan dibuatkan sediaan cair. Ya, misalnya asetosal mudah terurai oleh air, gitu ya, terhidrolisa. Dia pasti tidak bisa dibuat sediaan sirup atau larutan. Pasti dibuatkan bentuk tablet, kapsul, jadi yang kering-kering sifatnya ya. Itu bentuk sediaan. Kalau dia diinginkan lewat dubur, nah dibuatkan bentuk
suppositoria seperti terpedu, ya. Jadi menyesuaikan. Di samping stabilitas bahan aktif, rute pemakaiannya juga jadi sebagai pertimbangan untuk membentuk bentuk sediaan. Kemudian kecepatan kerjanya juga gitu ya. Buat cair supaya mudah larut, ya cepat kerja, buat tablet dan lain-lain. Oke, ada yang bertanya? Nanti suara saya nggak kedengaran nanti. Sudah ya, Maura? Saat ini belum ada pertanyaan. Oke, siap. Nah, penamaan obat itu ada nama generik, ya, generik, general, umum, ya, biasanya ini tercantum dalam farmakopi, ya, amoksisilin, Anda pasti pernah amoksisilin. Nah, nama latinnya itu amoxicillinum, ya, ya. Kemudian nama patennya, ini karena penemunya industri apa gitu ya, dipatenkan gitu ya, jadi punya paten sampai 20 tahun gitu ya. Ini contohnya Amoxil sebagai produk inovator. Jadi pabrik lain nggak boleh memproduksi ya, meniru nggak boleh, karena dia paten. Jadi kalau patennya sudah habis baru boleh ya. Nah kalau patennya sudah habis baru pabrik lain boleh produksi. Nah itu namanya me too produk gitu ya, atau diberi nama dagang seperti amoxilin gitu ya, amoxan, kalmoxilin, intermoxil dan banyak lagi ya, Usimo banyak. Itu namanya nama dagang, itu trade name atau sering juga disebut branded generik. Jadi generik obat generik yang diberi brand ya. Kemudian nama kimia ini sesuai dengan struktur molekulnya, ya. Kita lihat di situ dia bentuknya sebetulnya asam karboksilat, ya. Jadi ada gugus C UK-nya di ujung, ya. Jadi di situ ada amino, ya, ada hidroksifenil, gugus-gugus asetamidol, gugus okso, gugus tia, asabisiklu, ada heptana dan lain-lain. Itu dia bentuknya asam. Ya. Itu nama kimia sesuai dengan struktur molekulnya. Nah sekarang saya pindah penggolongan dan penandaan obat, ya, yang paling mudah dulu, obat bebas. Obat bebas ini kalau Anda lihat, ini ada membawa obat nggak nih sekarang nih? Ada ya? Ada nggak Maura? Seharusnya sudah pada disiapkan. Nanti saya tanya lu, tunjukkan ya obatnya. Dia masuk golongan apa? Nah, ada obat bebas. Nah, ini logonya hijau, ya, hijau. Bebas itu artinya pasien itu bisa mendapatkan di mungkin toko obat, ya, kemudian di supermarket, ini market, di warung, ya, di apotek pasti ada, ya. Jadi dan juga tanpa resep dokter, tuh ya, jadi bebas tanpa resep dokter. Bukan berarti bebas itu boleh digunakan sebanyak-banyaknya, enggak gitu ya. Mau 10 tablet sekali minum boleh, itu enggak. Ya. Jadi bebas itu artinya tidak perlu resep dokter dan eh, tempat mendapatkannya juga tidak terbatas di apotek, toko obat. Jadi kaki lima juga ada, ya, di warung ada, di supermarket, minimarket ada, ya, bebas. Contohnya saya Panadol hijau, ya, ya, hijau, vitamin C, vitamin itu kan hijau, dilihat ya. Kemudian obat bebas terbatas. Nah ini biru,
ya, logonya biru, obat bebas terbatas. Jadi sama seperti obat bebas, bisa didapatkan tanpa resep dokter. Cuman terbatas, tidak semua ada di pekiliman, ya. Di warung nggak boleh, ya. Di minimarket juga nggak boleh, ya. Terbatas, dapatnya itu di toko obat berizin, apotek, rumah sakit atau puskesmas, ya. Terbatas, ya. Kemudian dia sebetulnya termasuk golongan obat keras, ya. Makanya kalau Anda lihat di kemasannya itu, ya, kemasan itu ada peringatan, ya. Misalnya Anda beli tablet apa cetirizine itu biru, ya. Nah, diclofenac biru, doephedrine biru. Nah, itu ada peringatannya, peringatan nomor 1. Ada kotak hitam gitu, ya, kalau Anda perhatikan. Peringatan nomor 1, awas obat keras. Jadi di situ sudah diperingatkan, awas obat keras, bacalah aturan pakainya. Jadi harus dibaca aturan pakainya, ya. Obat keras. Misalnya kalau Anda beli apa misalnya, clotexidine gargle, betadine gargle, umur itu, ya, itu obat luar itu, ya. Pasti di kemasan itu ada logo biru dan kotak hitam. Nah, dibaca itu peringatan nomor 2, awas obat keras, hanya untuk dikumur, gitu, ya. Misalnya kalau Anda beli lagi pungidem, gitu, ya, pungidem itu biru, nanti dia ada tulisannya itu, kotak hitam, peringatan nomor 3, awas obat keras, hanya untuk pemegang luar, gitu, ya. Dan seterusnya, ada 6 peringatan, ya. Nomor 4 dibakar, nomor 5 awas obat keras, gitu, ya, berbahaya. Nomor 6 itu obat wasir, keras, obat wasir. Jadi ada peringatan-peringatan. Kemudian obat keras. Nah, ini yang K, ya, tuh Anda lihat K. K ini sebetulnya ada 3 macam, ya, golongannya. Obat keras etikal biasa, ya, yang harus dengan resep dokter, ya. Contohnya misalnya glibenclamid, glimopirid, metformin, amoxicillin, cefadroxil, banyak, ya, produk-produk obat keras itu. Harus dengan resep dokter, ya. Kecuali obat keras yang boleh diserahkan oleh apoteker. Itu namanya obat wajib apotek. Dia termasuk obat keras, ya. Tapi masih boleh diserahkan oleh apoteker dalam batas tertentu, ya. Boleh. Contohnya misalnya ranitidin, aminofilin, di obat-obat keras wajib apotek. Dan yang ketiga, obat keras yang termasuk dalam psikotropika, ya. Nama lainnya obat keras tertentu atau OKT. Ini golongan psikotropika. Dia mengandung bahan-bahan psikoaktif yang mempengaruhi saraf-saraf atau perilaku sikap, gitu, ya. Contohnya diazepam, ya, phenobarbital, alprazolam, banyak, ya, banyak macam tadi. Kemudian yang keempat itu ada juga obat keras, ya, keras yang termasuk dalam obat-obat tertentu. Ini juga mempengaruhi perilaku, ya, saraf pusat. Contohnya misalnya tramadol, triaxipinidil, haloperidol, karbamazepin, itu termasuk obat-obat keras tertentu. Dan obat keras yang termasuk dalam prekursor, ya,
Ada berapa ya? 5 ya. Prekursor. Prekursor itu obat-obat keras yang mengandung pseudoephedrine ya. Ephedrine. Nah, yang terakhir adalah golongan narkotika. Nah, ini simbolnya, ini simbol seperti palang merah ya. Simbol garis lingkaran merah, tengahnya putih, ada simbol palang merah. Nah, ini obat golongan narkotika. Ya, bisa menimbulkan ketergantungan ya, fisik maupun psikis. Bisa menimbulkan sakau atau withdrawal syndrome. Kalau nggak dapat akan terjadi nyeri hebat. Ya. Nah, ini contohnya kalau dalam pengobatan itu ada codeine tablet ya 10 mg, 15, 20. Codifron kapsul, codifron cum expectorant, coditam, petidin, banyak ya. Dan morfin juga ya. Itu semua narkotika. Ada pertanyaan tentang penggolongan? Nah, coba saya tanya sekarang. Coba dilihat obatnya siapa nih ya? Briliane Atalah, bawa ke obatnya. Nah, itu warna apa itu brilian? Warna biru. Biru. Oh, apa namanya itu Decolgen ya? Iya. Decolgen. Isinya apa saja itu? Ada paracetamol, Paracetamol, fenilpropanolamin HCl, ada apa itu? chlorpheniramine Chlorpheniramine maleat. Nah, CTM ya, termasuk obat bebas terbatas ya. Jadi ada itu enggak? Ada kotak hitamnya enggak? Peringatan nomor berapa? peringatan nomor 1. Nah, coba dibaca apa bacaannya? Peringatan nomor 1, awas obat keras, bacalah aturan memakainya. Nah, gitu ya. Jadi dia sebetulnya obat keras itu. Oke, terima kasih. Coba lagi satu nih. Ramdan bawa enggak? Ramdan Hanif. Iya, bawa Pak. Nah, coba lihat, tunjukkan di monitornya. Ini nggak kelihatan. Apa nama obatnya? Activate. Activate itu termasuk prekursor itu. Ada pseudoephedrine-nya ya? Gimana? Ada, coba lihat komposisinya apa saja. Triprolidin HCl, pseudoephedrine, guaifenesin, etanol, sukrosa. Nah, coba lihat logonya. Biru. Biru. Masuk obat bebas terbatas ya. Ada kotak hitamnya nggak? Ada peringatan nomor 1 juga. Jadi kalau obat yang logonya biru itu pasti ada peringatannya ya. Ada yang buat logo biru tapi obat salep atau krim untuk kulit ada? Ada yang bawa? Nggak ada ya? Serius. Yang bawa merah ada nggak? Yang bawa merah siapa? Ada. Nah, Ada. coba tunjukkan salah satu coba. Nama obat produknya apa? Nama produknya? Benson N, obat salep. Benoson N ya, Benoson N itu obat keras ya. Iya, Pak. Kenapa dia masuk obat keras? Anda tahu? Karena dia itu betametason ya. Benoson itu isinya apa? Betametason, Pak, benar. Sama nemosin sulfat. Karena dia mengandung kortikosteroid ya. Jadi dia tuh kortikosteroid. Oke, kita lanjutkan. Ada yang mau bertanya? Saya izin bertanya, Pak.
Oh ya. Ini kan saya ada obat Sefat 500. Nah, Sefat. itu kok nggak ada ininya ya, Pak? Kayak logo-logonya gitu. Oh iya, ada lembarannya ya, aluminium foil ya. Itu kemasan primer. Ya, di kemasan primer itu nggak ada. Yang ada di boxnya, kemasan sekundernya. Halo, Iya. itu ada boxnya nggak? Dia itu termasuk golongan antibiotika. Sefat itu isinya cefadroxil. Ya, dia termasuk obat keras. Itu kalau nggak ada di stripnya itu adanya di boxnya ya, boxnya. Oke, ada lagi yang mau tanya? Izin bertanya, Pak. Oh ya, silakan. Izin bertanya, Pak. Tadi kan kalau yang obat keras sama psikotropika itu dia penandanya sama-sama logo kamera itu ya, Pak. Itu ada bedanya atau sama aja ya sebenarnya? Di kemasannya nggak ada bedanya, sama aja. Jadi sebenarnya itu sama, cuman dibedain gitu ya atau gimana? Dia golongannya berbeda, tapi kalau pasien nggak tahu itu dia psikotropik, prekursor, OOT nggak tahu. Yang tahu ya harusnya ya tugas kesehatannya aja. Kalau dari sisi kemasan nggak ada beda. Dari segi simbolnya juga nggak beda. Ya, Oke, makasih, Pak. oke. Baik, saya lanjutkan dulu ya. Ini waktunya masih 1 jam ya. Jam 9 saya ada kuliah soalnya. Oke, saya lanjutkan macam bentuk sediaan farmasi ya. Ada padat, padat itu ada serbuk, ya, ada tablet, ada kapsul, ada pil, ada spusturia. Nanti Anda buat ya sediaan padat, serbuk, serbuk adalah apa ya? Terus komposisi serbuk, terus keuntungan, kekurangan serbuk. Jadi, serbuk itu keuntungannya mungkin apa namanya bisa dikombinasikan beberapa obat oleh dokter ya. Kemudian dia cepat penyerapannya di usus misalnya, itu keuntungannya ya. Kemudian lebih stabil daripada sediaan cair ya, karena dia kering ya. Terus kalau kerugiannya apa? Rasanya pahit, kena lidah misalnya, gitu ya. Itu kerugian. Dan lain-lain, nanti lihat di textbook ya, sambil belajar. Kemudian ada sediaan cair, ada sediaan larutan, ada suspensi, ada emulsi. Ya. Kemudian ada sediaan setengah padat atau semi solid solidane, meliputi salep, jelly, ya, pasta, krim, plester. Ada sediaan gas, ya, aerosol. Oke, nah ini Anda cantumkan gambar seperti ini ya di laporan supaya bisa membedakan. Pulvis, pulvis itu bahasa Latin ya, atau bedak tabur bahasa Indonesia, bedak tabur. Ini definisinya saya ambil dari Farmakope Indonesia ya, edisi 6. Campuran kering, jadi dia campuran kering. Ya. Bahan obat atau zat kimia yang dihaluskan. Selalu bentuknya halus. Ya. Ditujukan untuk pemakaian oral, ya, bisa untuk diminum, gitu ya, atau bisa untuk di luar badan, atau ditaburkan. Ya. Terus serbuk intinya dia halus dan kering. Ya, serbuk. Nah, biasanya komposisinya itu
ada bahan aktif, ya, dan ada bahan tambahan. Ada yang bawa tirosin di sini? Ada? Halo, ada yang bawa erosin atau purol atau bedak ada? Atau bedak muka ada? Untuk muka nggak ada ya? Nah, di situ ada bahan aktif dan ada bahan tambah, ya. Contohnya misalnya salisil talek, nah, salisil KF. Nah, ini komposisinya ada asam salisilatnya, ya, biasanya 1-3%. Ya, kemudian bahan pembawanya biasanya talek, ya, talek itu seperti tepung gitu ya, talek. Kemudian bisa ditambahkan esen, misalnya esen Oleum menta piperita gitu ya, di bokmin itu bisa ditambahkan warna kalau mau, boleh ya, bahan tambahan. Kemudian kalau ini sebetulnya penyiapannya bisa berupa racian ya di apotek gitu ya, puskesmas atau rumah sakit, bisa berupa produk jadi. Jadi produk jadi ini termasuk salisil KF ini kan produk jadi kimia farma ya. Ini ada bedak salisil gajah, ini produk jadi dari pabrik ya, pabrik. Jadi dia stabilitasnya lebih baik kalau dibandingkan dengan produksi baru gitu ya di apotek. Contoh persepannya kalau Anda lihat itu resipi gitu ya, resipi bedak salisil gunung SUI ya, Signa Usus Externus. Nanti sambil belajar bahasa Latin nanti lihat apa artinya ya. Signa itu tandailah, usus pemakaian, externus luar ya. Kemudian jangan lupa dikasih paraf, tanda penutup pagar itu ya, artinya resepnya hanya satu saja, kemudian paraf. Nah, itu contoh meresepkan oleh dokter ya, dokter gigi, dokter hewan. Bedak tabur. Ada yang bertanya bedak tabur? Sudah paham ya? Jadi di situ ada bahan aktif. Nah, kalau terusin gitu bahan aktifnya lebih banyak lagi ya. Ada asam salisilat, ada asam borat, ada seng oksid, ada sulfur mungkin. Ya, bisa juga ada antihistamin ya, difenidramin, ya, camphor, mentol dan lain-lain. Itu bahan aktifnya. Bahan tambahannya tadi itu ya, ada pewarnanya biar menarik warnanya, ada esennya, pembaunya ya, biar enak dibauin. Oke, nah ini namanya pulveres bahasa Latin ya, atau serbuk terbagi, atau sering disebut puyer ya, puyer. Nah, ini kalau buat puyer ini, kalau lihat di resepnya itu bisa campur-campur ya, paracetamol, glyceryl glycolat, dextrometorphan, CTM, vitamin B kompleks. Nah, kalau Anda lihat resep dokter untuk anak-anak itu, biasanya tidak hanya satu saja bahan aktifnya, bisa banyak ya. Itu artinya keuntungannya mudah dicampurkan berbagai macam obat di dalam satu sediaan. Ya, jadi sekali minum itu pasiennya sudah minum obat panasnya, obat nyerinya, obat batuknya, obat pileknya. Jadi dalam satu kemasan itu sudah semua obat ada di situ. Nah, itu keuntungannya. Nah, ini contoh formulanya, ada bahan aktif, ada bahan tambah. Ya. Jadi kalau puyer itu dibuat dari sediaan jadi gitu misalnya ya, misalnya Panadol dideplok, dihancurkan, dihaluskan. Itu dia Panadol sendiri sudah ada bahan tambahannya di situ ya. Jadi Panadol tablet itu ya ada bahan aktifnya, ada pengisinya, ada pengikatnya, pemecahnya, penyalutnya, pembasah, banyak di situ ya bahan tambah. Nah biasanya kalau membuat puyer itu biasanya ditambahkan lagi glukosa.
GLUC QS. QS itu kuantum statis secukupnya. Kemudian dibuat petunjuk peracikannya ya. MFLA, Mixture Fact Lego Arts. Mixture itu campurlah, fact itu buatlah, Lego menurut arts seni ya, farmasi ya. Full first sebut terbagi. DTD itu database dosis. Da itu berikan, tales sesuai tertulis dosis. Di situ dosisnya 200 mg ya. Nomor desem sebanyak 10 bungkus gitu ya. Itu petunjuknya. Campur dan buatlah sesuai seni farmasi atau teknologi farmasi, sediaan sebut terbagi dengan dosis yang tertulis seperti di atas gitu ya, paracetamol 200 mg sejumlah 10 bungkus. Nah, itu arti. Nah, kemudian di bawahnya itu dibuat aturan pakai ya, signa. Signa itu artinya tandailah. TDD itu terdidie. Ter itu 3 kali. Di hari, di kali, sehari 3 kali. Full first gunung 1 bungkus gitu ya. Itu bahasa Latin. Artinya tanilah untuk diminum sehari 3 kali, pagi, siang, malam setiap 8 jam dan ditutup parat. Nah, itu gambarnya seperti yang Anda lihat di situ ya. Disebutnya dibagi-bagi per kemasan, kemudian dibungkus seperti yang gambar kiri itu sudah dibungkus-bungkus ya. Nah, kalau Anda punya saudara gitu ya, atau adik dapat buyar begini, segera dihabiskan ya, jangan disimpan-simpan ya, jadi rusak. Setelah 2 minggu itu sudah rusak. Jadi harus dibuang ya, simpan lama. Oke, ada pertanyaan tentang serbuk? Sudah jelas? Atau nggak paham? Sudah? Oke, nggak ada ya, belum ada ya. Sudah paham ya buat laporannya ya, nanti definisinya pulveras itu apa gitu ya. Di formulanya dilihat, contoh formulanya, keuntungan kerugiannya, tadi sudah ya. Anda tinggal meringkas atau menambahkan yang belum saya sebutkan. Kemudian tablet. Nah, tablet ini sebetulnya cetakan gitu ya, tidak bisa dibuat dengan tangan di apotik, ini cetakan pabrik ya. Tablet itu sediaan padat mengandung bahan obat dengan atau tanpa bahan pengisi. Kalau volume bahan aktifnya sudah besar, itu bisa cetak langsung. Kalau volume bahan aktifnya kecil, misalnya CTM gitu ya, Anda tahu CTM hanya mengandung 4 mg. Nggak bisa nggak membayangkan CTM 4 mg. Kecil kan? Nggak bisa ditimbang gitu ya. Nah, kalau tablet CTM itu dibuat lebih besar. Kalau Anda timbang itu mungkin bisa 100 sampai 150 mg. Tuh. Jadi, tapi kalau sudah besar, seperti paracetamol, itu kan 500 mg, besar kan? Bandingkan dengan CTM 4 mg, kan kecil sekali. Jadi kalau bahan aktifnya sudah besar, itu bisa dicetak langsung. Tapi kalau masih kecil, harus ditambahkan bahan pengisi. Ya. Digoxin, coba digoxin 0,25 mg, kecil kan? Dexamethasone 0,5 mg, kecil sekali. Kemudian berdasarkan metode pembuatan dapat digolongkan tablet cetak dan tablet gempal. Ini dasarnya adalah pencetaknya ya. Nah, itu bentuk tablet-tablet, ada banyak macam tablet-tablet. Silakan nanti Anda cari
contohnya ya, misalnya tablet-tablet yang digunakan untuk menetralkan asam lambung itu atau antasida itu banyak macamnya ya. Ada antasida doen, ada plantasid, ada proma, pasti Anda pernah minum nih ya. Banyak lagi itu dikunyah. Dan biasanya diberi pemanis ya. Harus dikunyah supaya cepat kerjanya. Kemudian ada tablet salut ya, untuk memperbaiki penampilan performance ya. Contohnya Neurobion, salut gula. Kemudian ada tablet isap, PC ya, Vitamin disep, enak, manis. Cepat larut juga ya. Cepat larut, cepat diserap, cepat khasiatnya. Kemudian ada tablet lepas lambat. Nah, ini tablet lepas lambat itu biasanya di nama produknya sudah dicantumkan ya. Misalnya Ciproxin XR, sudah dicantumkan di situ. Extended release ya. SR, Rhinos SR, sustain release. Jadi intinya tablet-tablet begini ini adalah kalau kita minum harus diminum utuh, tidak boleh dikunyah atau tidak boleh digerus, ya, tidak boleh. Karena sekali minum utuh itu nanti dia akan dilepaskan perlahan-lahan, ya, di dalam usus itu dilepaskan perlahan-lahan, sedikit-sedikit. Jadi kerjanya diperpanjang, ya. Jadi harusnya minum sehari 2 kali, ini cukup sekali aja minum, dia sudah kerjanya 12 sampai 24 jam. Itu lepas lambat ya. Jadi kalau Anda buat racian jangan pakai sediaan begini ya. Dan begini ini mahal ya, lebih mahal. Kemudian tablet effervescent. Nah, ini Anda pasti sudah tahu ya. Kalsium diredoxon, Protekal. Nah, ini biasanya dicemplungkan ke segelas air ya, cemplung, nanti dia akan mengeluarkan gas reaksi ya. Bikarbonatnya tambah H2O akan melepaskan gas CO2 ya. Jadi memperbaiki rasanya ya. Dan gas itu juga sekaligus bisa untuk menghomogenkan ya. Mengaduk, jadi nggak perlu diaduk. Terus keluar gas. Kemudian ada tablet salut entrik. Nah, salut entrik ini tujuannya adalah supaya obat-obat yang diminum ini tidak pecah di lambung. Karena obat-obat ini mempunyai karakteristik yang mengiritasi lambung. Ya. Apalagi pasiennya punya MAH, punya ulcer, peptic ulcer. Jadi harus diminum utuh, ya, telan utuh. Jadi dia akan pecahnya di usus karena perbedaan pH. Ya. Kalau pH asam dia tidak bisa pecah, kalau pH basah dia bisa. Ya. Jadi usus itu pH-nya basah ya, lambung pH-nya. Jadi tidak boleh dikunyah ya, telan utuh supaya salutnya tidak rusak. Dan obatnya juga sebaiknya jangan digerus ya. Rusak salut. Kemudian ada tablet vagina. Nah, ini khusus ini untuk wanita-wanita yang keputihan ya. Nah, biasanya bentuknya oval gitu ya, oval. Nah, di situ juga ada aplikatornya untuk membantu memasukkan ke dalam vagina. Yang jelas ini untuk orang-orang yang sudah tidak gadis lagi ya. Jadi orang gadis nggak boleh pakai ini ya, rusak selaput darahnya. Nah, obat-obat ini biasanya digunakan untuk mengobati keputihan ya, karena jamur Candida albicans. Ya, jadi apa namanya, dikasih pelumas dulu ya, aplikatornya itu, kemudian tabletnya ditaruh di ujungnya, kemudian dimasukkan pelan-pelan ya dengan posisi seperti ibu melahirkan begitu.
kemudian didorong pelan-pelan. Ini umumnya mengandung bahan aktif statin ya, statin. Dan bahan tambahan. Itu contoh cara peresepannya ya. Oke. Sekarang kapsul. Kapsul itu adalah sediaan padat yang terdiri dari obat. Obat-obat ini bisa berupa serbuk ya, bisa berupa serbuk, bisa berupa granul, bisa berupa kapsul atau pil ya, yang dimasukkan ke dalam cangkang kapsul keras ya, atau lunak. Atau kapsul lunak ini biasanya harus dibuat di pabrik ya. Kapsul lunak itu contohnya apa namanya, untuk vitamin E itu ya. Cangkang umumnya terbuat dari gelatin, jadi dia mudah lah. Ya, gelatin bisa juga ada campuran tepungnya atau amilum ya, kemudian ditambah gliserin, air. Jadi itu komposisinya ya, ada gelatin, ada gliserin, ada air, dan ditambahkan amilum. Nah, ukuran kapsul itu yang paling kecil itu nomor 5. Kecil sekali ya, mungkin bobot dengan bahan obatnya itu 65 mg. Nah, kalau 000 ini paling besar biasanya untuk binatang. Besar ya, seperti gajah gitu ya, danil. Nah, kalau manusia itu paling tinggi itu, paling besar itu ukurannya 00. 0 itu sudah bisa hampir menyamai pentol ya. Sedikit lebih kecil dari pentol. Oke, kapsul. Nah, ini kapsul lunak ya, kapsul lunak. Kapsul lunak. Natur E. Nah, siapa pernah di natur kapsul lunak? Mengandung minyak. Minyaknya itu mengandung vitamin-vitamin yang larut dalam minyak seperti vitamin E atau ADK. Misalnya kapsul posyandu kan kapsul minyak ikan gitu ya, itu mengandung vitamin A, D, E, K yang larut dalam minyak. Nah, itu kapsul lepas lambat juga ada ya. Kapsul lepas lambat, Anda pernah lihat obat Rinos SR ya. Rinos SR itu mengandung pseudoephedrine ya, loratadine. Ini untuk pilek ya, untuk pilek. Nah, dia itu mengandung butiran-butiran warna-warni ya, atau granula ya, itu namanya granul. Jadi granul itu serbuk yang disalut ya dengan penyalut yang kelarutannya berbeda-beda di dalam usus. Nah, itu ada yang kelarutannya cepat, nanti cepat dilepas, cepat diserap. Sampai kelarutannya paling sulit, itu paling terakhir nanti dilarut. Itu kerjanya lepas lambat, bisa 12 sampai 24 jam. Jadi tujuannya adalah untuk meningkatkan kepatuhan pasien dalam menggunakan obat. Oke, pil. Nah, pil ini adalah sediaan bulat, ya, bulat dengan massa 60 mg sampai 300 mg. Itu pil, ya. Lebih kecil dari 65 mg namanya granul. Lebih besar dari 300 mg namanya buli. Ya. Ini sama, mengandung bahan aktif dan bahan tambahan. Formulanya hampir sama dengan formula tablet ya. Jadi ada bahan aktif, ada bahan pengisi ya, ada bahan pengikat, ada bahan pemecah, ada pemanis mungkin di situ ya. Disintegran, pemecah ya, dan lain-lain. Oke, nah ini suppositoria.
Spusturia itu adalah sediaan padat dalam berbagai bobot dan bentuk. Ada bentuk torpedo. Nah, yang Anda lihat ini adalah bentuk torpedo. Ya. Jadi tujuan torpedo itu masukkan ke lubang anus itu dia akan disedot ke dalam. Ya. Kemudian ada bentuk peluru. Peluru itu dari leher sampai ujung kakinya itu lurus. Ya. Kalau torpedo itu kan mengecil ya ke kaki. Kemudian ada bentuk kerucut. Nah, kerucut ini seperti kerucut di ujungnya saja ya, kerucut. Ada bentuk silinder, seperti pensil panjang begitu ya, tapi tidak sepanjang pensil. Ya, mungkin 5 sampai 10 cm panjang. Diameternya mungkin ya 5 mili gitu ya. Nah, biasanya untuk dimasukkan ke dalam lubang uretra ya. Ureter ya. Uretranya laki-laki itu infeksi pada kandung kencing laki-laki. Ya. Itu kalau bentuknya basilar. Oke, spusturia ini adalah akan meleleh ya, melunak, melarut pada suhu tubuh. Karena dia dimasukkan ke lubang-lubang tubuh. Ada spusturia bentuk oval. Nah, kalau bentuk oval berat telur ini namanya ovula. Ya, ovula. Beda dengan vaginal tablet. Untuk vaginal tablet itu dia tidak bisa meleleh melunak, tidak bisa karena dia formulanya adalah formula tablet. Beda dengan ovula. Kalau ovula ini formulanya spusturia. Jadi basisnya itu bisa meleleh, melunak, melarut pada lubang-lubang tubuh. Ya. Ini misalnya Neoginova mengandung nystatin, metronidazol. Metronidazol itu antibiotik. Kalau nystatin itu obat jamur. Ya. Kemudian sediaan setengah padat. Ada yang mau bertanya sediaan padat? Yang mau bertanya? Sudah jelas? Jelas. Oke, kalau sudah jelas saya lanjutkan. Sediaan setengah padat itu ada salep, ya, ada pasta, ada gel. Ini pasti kita semua sudah pernah memakai, ya. Salep, kalau Anda pakai salep di kulit, ya, misalnya infeksi kulitnya, ya, jamuran, pakailah salep. Infeksi pakai salep antibiotik, jamuran pakai salep jamur, misalnya Ikonasol, ya, contohnya Pungidem. Salep itu adalah sediaan setengah padat, ya, ditujukan untuk pemakaian topikal pada kulit atau selaput lendir. Jadi formulanya itu ada bahan aktifnya, ya, bisa antibiotik, bisa anti jamur, mungkin bisa antihistamin kalau alergi, ya. Ditambahkan basis salep. Nah, basis salep itu ada 4 macamnya. Yang pertama, basis salep hidrokarbon, ya, contohnya Vaseline hidrokarbon, ya, Vaseline. Kemudian parabin liquidum, parabin solidum itu hidrokarbon, seperti lilin itu ya. Kemudian dasar salep serat. Nah, ini contohnya Depslani serat, dia bisa menyerap air dasar salepnya. Lemak bulu domba, Depslani, lanulin.
Kemudian ada dasar salep yang dapat dicuci dengan air. Dia bisa dicuci dengan air tanpa harus pakai sabun gitu ya. Tapi kalau hidrokarbon ini nggak bisa dicuci dengan air ya. Kalau kena air dia lengket di kulit. Jadi bagus untuk olahragawan yang pakai salep ya. Walaupun dia keringat, dia tidak hilang obatnya ya. Walaupun kena hujan dia tidak hilang karena dia tidak tercucikan oleh air atau tidak larut. Kemudian ada dasar salep larut dalam air ya. Contohnya misalnya twin ya, propylene glycol, polyethylene glycol, itu ya campuran basis ya. Basis salep. Nah, yang larut dalam air. Jadi tidak perlu pakai sabun, ya, cukup air saja dia sudah hilang. Sama seperti jelly ya, gel. Setiap salep obat menggunakan salah satu dasar salep tersebut. Ya, jadi tergantung stabilitas bahan aktifnya, tergantung tujuan pemakaiannya, rute pemakaiannya, tempat pemakaiannya. Ya, jadi bisa dibuat krim, bisa dibuat salep. Kalau krim mungkin dia bisa tercucikan atau larut dalam air. Tapi kalau salep ingin tahan obatnya lebih lama, pakailah salep. Cuman dia lengket, tidak enak rasanya di kulit gitu ya. Jadi ada bedanya. Ada keuntungan kerugiannya di masing-masing itu ya. Nah contohnya ini, Nebacetin ointment, ointment itu salep ya. Tube unum, Signa bis DD khusus eksternus. Sehari 2 kali untuk pemakaian depan. Ada logo hijau, salep 88 itu logonya hijau ya, salep. Itu untuk kutu air ya, isinya samsalicilat, ada ZNU ya, dan basis salep yang lain. Parafin liquidum, vaselin, depslane, banyak campuran. Nebacetin ointment, nah itu juga nebacetin itu mengandung antibiotik. Kalau kulitnya infeksi, nebacetin ointment. Jadi ointment itu lebih tahan terhadap air ya, jadi tidak mudah hanyut ya kalau kena keringat, kena air hujan dan lain-lain. Ini lebih tahan, lebih lengket ya. Kemudian ada krim. Nah, krim ini saya yakin wanita ini paling sering ya. Umumnya sediaan-sediaan kosmetik itu bentuknya krim ya. Obat juga ada krim ya. Contohnya ini krim anti jamur daftarin, krim ada basis krim. Jadi obatnya barangkali ditampurkan basis krim. Nah, basis krim itu ada 2 macam ya. Ada krim minyak dalam air, ada krim air dalam minyak. Jadi yang bersama seperti emulsi, cuman dia bentuknya setengah padat. Artinya apa? Komposisi airnya lebih sedikit daripada emulsi gitu ya. Jadi dia bentuknya setengah padat. Krim itulah bentuk sediaan setengah padat, mengandung 1 atau lebih bahan terlarut atau terdispersi dalam bahan dasar krim yang sesuai. Kan? Jadi kalau krimnya minyak dalam air, dia akan mudah dicuci air karena dia fase luarnya air. Tapi sebaliknya kalau krimnya air dalam minyak, di fase luarnya minyak, mudah dicuci dengan minyak, tidak bisa dicuci dengan air. Itu ya. Jadi kalau dia krimnya air dalam minyak, artinya tetesan-tetesan air dalam minyak fase luar, itu biasa krim itu kalau kita oleskan di kulit itu terasa mengoleskan minyak gitu ya. Jadi beda dengan krim minyak dalam air. Kalau minyak dalam air itu tetesan-tetesan minyak dalam
air sebagai fase luar. Jadi lebih nyaman gitu ya. Krim, itu krim campuran minyak dan air ya, krim itu basisnya. Kemudian pasta. Nah, pasta ini setiap hari Anda pasti pakai pasta gigi, tapi ya pasta gigi, bukan pasta kulit. Nah, umumnya pasta itu adalah sediaan setengah padat, mengandung satu atau lebih bahan obat, ditujukan untuk pemakaian topikal. Ya. Kalau pasta gigi bagaimana? Ya untuk menggosok gigi. Ya. Nah, kenapa disebut pasta? Dia bentuknya setengah padat. Kemudian dia yang kedua mengandung bahan padat jumlah besar. Ya. Contohnya kalau pasta gigi itu mengandung kalsium karbonat jumlah besar. Ya. Kalsium karbonat dalam pasta gigi itu bertujuan untuk abrasive agent. Jadi seperti abu gosok gitu ya, abu gosok untuk menggosok. Abrasive agent. Nah, di situ juga ada suspending agent-nya, seperti CMC, MC, ragikan, dan lain-lain. Ada suspending agent-nya, pensuspensinya, biar dia lunak gitu ya. Kemudian ada gliserinnya sebagai pembasah. Kemudian ada pemanisnya ya, sakarin biasanya dipakai, pemanis biar manis ya. Itu pasta ya. Jadi sebetulnya pasta itu sediaan suspensi, tapi komposisi airnya lebih sedikit. Jadi dia bentuknya setengah padat. Kalau krim itu sediaan emulsi, komposisinya airnya sedikit, jadi setengah padat. Itu bedanya ya, kalau pasta atau suspensi, krim itu emulsi. Oke, pasta sudah tahu ya, pasta. Gel, nah gel ini contohnya bioplacental. Contohnya lagi gel gigi, gel gigi ini apa ya? Apa namanya yang merek pasta gigi yang close up ya? Pernah lihat close up? Nah, itu bening kan? Bening itu tidak ada kalsium karbonatnya ya. Nah, dia itu namanya gel sebetulnya, bukan pasta gigi ya, kalau close up. Ya, bioplacenton itu bening ya, seperti lem gitu ya, itu namanya gel. Kemudian ada Feldin gel, dari bening. Gel atau jelly merupakan sistem semi padat ya, terdiri dari suspensi yang dibuat dari partikel anorganik yang kecil atau molekul organik yang besar. Molekul organik yang besar ini contohnya CMC ya, karboksimetil selulosa. Itu terpenetrasi oleh suatu cairan. Jadi dia akan menyerap cairan, mengembang gitu ya. Seperti Anda membuat agar-agar ya. Jadi dia kalau dioleskan lembut gitu ya, lembut. Dia akan membentuk lapisan yang tipis di kulit. Oke, ada yang bertanya sediaan padat? Bioplacenton itu obat apa? Coba saya cek dulu. Ada yang tahu bioplacenton itu obat apa itu? Aulia tahu nggak bioplacenton itu obat apa? Aulia Gladys. Halo, Iya, Pak. bioplacenton. Obat apa itu bioplacenton? Pernah pakai jelly? Belum pernah, Pak. Tuh, kalau makan jelly pernah? Oh, makan jelly Aulia. pernah. Pernah ya? Iya. Yang penting bening gitu ya, setengah padat. Itu namanya jelly. Jadi tinggal tambahkan bahan aktif aja, jadi sediaan dia.
Risma, ada pertanyaan, Risma? Risma Nurandita? Tidak ada. Sudah jelas? Oke. Boleh Ada. bertanya, ya jangan takut bertanya ya. Nggak apa-apa bertanya. Juga Pak, nanti tanya. izin bertanya. Ya, Tadi kan dijelasin antara krim dan pasta, itu perbedaannya apa ya? nah, kalau krim itu pasti mengandung unsur minyaknya karena dia sistem emulsi. Jadi minyak air disambilkan oleh emulgator. Jadi emulgator itu artinya yang menjembatani antara fase minyak dan fase air. Sama seperti pernah minum susu enggak? Pernah minum susu? Halo, siapa yang bertanya tadi ya? Pernah ya? Nah, susu itu adalah campuran minyak dan air. Makanya dia wujudnya seperti susu gitu ya. Tuh. Pernah lihat bimoli? Pernah ya? Halo, Pernah, Pak. minyak goreng pernah lihat minyak goreng? Pernah. Nah, pernah lihat air kan? Ya. Pernah juga kan? Nah, warnanya kan nggak seperti susu ya? Nggak kan? Nah, kalau Anda campur itu, dikasih emulgator, dia akan jadi susu. Nah, itu namanya emulsi. Jadi emulsi itu sebetulnya susu ya. Jadi campuran minyak dan air. Gitu ya. Ada jembatannya namanya emulgator. Ya, pengemulsi. Nah, contoh pengemulsi itu contohnya CMC-NA. Jadi CMC itu dia punya dua tangan ujungnya, tangan yang lipofil dan tangan yang hidrofil. Itu. Jadi dijembatani, jadilah dia stabil, mencampur dia air dan minyak itu. Dan warnanya akan berubah jadi susu. Ini ya. Tapi kalau pasta enggak ada minyaknya, ada pembawanya hanya air saja. Nah, supaya jadi stabil, bahan-bahan padatnya itu biasanya ditambahkan suspending agent namanya ya. Jadi, untuk mengentalkan ya dan untuk menstabilkan tugasnya itu suspending agent itu ya, memperkecil tegangan permukaan daripada partikel-partikel padat. Itu ya bedanya ya. Baik, Pak. Terima kasih. Oke, ada lagi yang bertanya? Ini masih setengah jam lagi, saya harus keluar ini. Oke, saya lanjutkan ya. Kemudian sediaan cair, ada larutan, suspensi, emulsi. Nah, ini bentuk-bentuk sediaan cair ya. Ada yang bisa diminum, ada yang harus dikumur, ada yang harus dioleskan di kulit ya. Nah, kalau betadin ini ada betadin kumur, ada juga betadin dioleskan di kulit ya. Jadi betadin itu merek Daka. Ya. Kemudian ada betadin krim sekarang ya, salep ada di merek gitu ya, disediaannya macam-macam. Ada betadin vaginal drops yang akan disemprotkan di vagina, ada juga ya, itu merek ya, mereknya betadin. Nah untuk larutan tuh ada macam-macam juga ya, larutan yang mengandung sirup. Nah sirup itu adalah sediaan cair yang mengandung gula ya 65%, manis dia. Nah kalau mengandung gula itu namanya sirup gitu ya, contohnya sirup paracetamol, sirup namanya sediaan cair ya, sirup namanya. Tapi kalau oralit, nah pernah tahu pedialit atau renalit kan sediaan cair ya.
atau Listerin, nah, sediaan cair kan, itu tidak boleh disebut sirup karena dia tidak mengandung gula, ya. Tuh, encer, sediaan cair juga. Ada juga sediaan cair di dalam ampul untuk injeksi, ada, gitu ya. Jadi sediaan cair itu banyak. Oke, untuk obat luar contohnya, untuk kumur, contoh betadine, luar betadine, ya, obat minum. Nah, larutan itu adalah sediaan cair yang mengandung satu atau lebih zat kimia terlarut, jadi terlarut bening jernih gitu ya, dalam bentuk molekuler, ya. Kalau dia mengandung sirup, namanya sirup paracetamol. Ya, kalau larutan kaki tiga tidak boleh disebut sirup kaki tiga, tidak boleh, karena dia bening dan jernih gitu ya. Ya, namanya larutan kaki tiga. Oke, formulanya sama ya, ada bahan aktif, ada bahan tambahannya. Nah, biasanya kalau larutan itu pembawanya air ya, pembawanya air, bahan tambahannya macam-macam. Bisa ada kosolven, kosolven itu peningkat kelarutan, seperti gliserin, fluvenglikol, twin, dan lain-lain. Ya. Bisa pewarna, biar berwarna-warni. Bisa esen strawberry, bisa esen apple, bisa esen mint, dan lain-lain. Tinggal ditambahkan aja. Bisa dapar itu biar pH-nya stabil. Ya. Bisa pengawet juga ya, pengawet biar awet karena ada airnya ya. Ada air itu biasanya mudah ditimbulkan bakteri jamur. Jadi harus ada pengawet. Itu bahan tambahannya ya. Contoh peresepannya resipi paracetamol sirup flakon unum. Ambillah sirup paracetamol sebanyak 1 botol. Itu artinya ya. Dan bawahnya Signa TDD Cochlear T unum. Signa TDD Cochlear T unum. Tandailah sehari 3 kali 1 sendok teh. Itu CTH itu Cochlear T. Artinya sendok teh. Nah, sendok teh di sini dalam medis ini ya, itu ukurannya 5 mili volumenya ya. Jadi tidak sama dengan sendok teh yang ada di rumah. Kalau Anda pakai sendok teh di rumah itu ukurannya 2 mili. Jadi underdose kalau pakai itu ya. Kemudian betadine gargle flakon ya, Signa BDD Colutorium oris. Signa bis DD Colutorium oris itu panjangannya ya. Di sehari 2 kali untuk dikumur artinya. Oke, saya lanjutkan. Suspensi. Nah, ini contohnya suspensi. Sediaan air dia. Ya, kalau dikasih sirup gula dia jadi sirup ya, sirup suspensi ya. Dan jar mengandung partikel padat tidak larut. Jadi dia tidak larut dan akan mengendap. Nah, supaya pengendapannya itu tidak jadi endapan keras, tidak cepat mengendap, sedikit dikocok sudah terdispersi cepat. Nah, makanya perlu pensuspending agent ya. Jadi suspending agent itu bahan pensuspensi, penstabil ya, yang saya sebutkan tadi. Bisa CMCNA, MC, Ragakan, Pulviscom Arab, Pulviscom Musus, banyak ya macam suspensi. Nah, suspensi itu bisa digunakan untuk diminum, contohnya antasida, ya, milanta, ya, antasirup atau konstan sirup, suspensi itu. Kemudian amoksisilin sirup, suspensi, cefadroxil sirup, itu suspensi ya. Nah, itu untuk diminum. Ada suspensi obat luar. Nah, kalau Anda pernah pakai Caladin lotion. Caladin lotion. Itu dikocok dulu, baru dikeluarkan secukupnya, dioleskan di kulit untuk biang keringat.
Nah, itu namanya suspensi obat luar, ya. Ada bahan aktif, ada bahan tambahannya. Jadi yang jelas rumusnya itu ada bahan aktif, ada pembawa air, dan ada pensuspensi. Nah, itu yang utama, ya. Bahan tambahan yang lain sama seperti sirup. Mungkin ada kosolven, ada dapar, pewarna, esen, antioksidan, dan lain-lain, ya. Jadi intinya ada 3, bahan aktif, air, pensuspensi. Itu ya intinya formula. Kemudian ini contohnya resipi antasida doen suspensi flakonum signa terdidi kokleatif. Itu contoh cara menuliskan resepnya. Jangan lupa ya, suspensi-suspensi begini harus dikocok dulu. Nah, dikocok dulu sebelum dituangkan ke sendok takam. Emulsi. Nah, emulsi itu tadi saya sudah sebutkan contohnya kalau dalam sehari-hari itu santan. Ya, santan itu emulsi. Kalau santan Anda rebus, pecah dia karena emulgatornya rusak. Ya, proteinnya rusak. Nah, kalau pecah, minyaknya akan ngambang, airnya akan dibau. Itu tidak boleh dipanaskan ya, emulsi. Jadi sistem 2 fase. Salah satu cairannya terdispersi dalam cairan yang lain dalam bentuk tetesan kecil. Ya, umumnya fase minyak dan fase air. Semua bahan yang larut dalam minyak namanya fase minyak. Semua larut yang dalam air namanya fase air. Ya. Bisa emulsi air dalam minyak atau bisa emulsi minyak dalam air. Kalau jumlah minyaknya sedikit dibanding jumlah air, dia akan jadi emulsi minyak dalam air. Tapi kalau jumlah airnya lebih sedikit daripada jumlah minyaknya, dia akan jadi emulsi air dalam minyak. Gitu ya. Formulanya sama seperti suspensi, cuman di sini air dan minyak plus emulgator. Ya. Bahan-bahan yang larut dalam air dan bahan-bahan yang larut dalam minyak plus emulgator. Itu emulsi. Contohnya Scott emulsion. Kemudian sediaan gas. Sediaan gas ini adalah sediaan yang dikemas di bawah tekanan. Dia ada tekanan di situ ya, mengandung zat aktif terapeutik yang dilepas saat katup ditekan. Nah, formulanya ada bahan aktif dan ada pembawa gas. Nah, pembawa gas ini sering disebut provelan. Provelan ya. Jadi kalau dia dimampatkan, dia akan jadi cair seperti LPG gitu ya, gas LPG gitu ya. Nah, biasanya profilannya yang dipakai adalah fluorometan atau fluoroetan. Ya, golongan yang bermolekul rendah, etana atau etan, sehingga dia mudah jadi gas. Ya. Dan ada bahan aktifnya. Ini contohnya Pirotek, misalnya methadose inhalation. Brikasma, kalau Anda pernah tahu atau saudara yang punya asma ya, jadi obat ini cepat sekali kerjanya. Begitu disemprot, dia akan disedot masuk ke dalam bronkus, bronkeolus, alveolus, nanti akan terjadi bronkodilator. Jadi memperlebar bronkus, mempermudah bernapas. Itu sediaan gas ya. Oke, ada juga spray ya, spray untuk anestesi ya. Ini contohnya untuk spray. Untuk dokter gigi juga dipakai ya, untuk cabut gigi semprotkan dulu supaya mati rasa, kemudian dicabut ya. Endofrost. Ini juga gas, dia pakai provelan ya.
Oke, selesai. Terima kasih. Nah, bentuk larutan itu juga ada bentuk injeksi, ya. Cuman dia harus steril. Injeksi itu harus steril. Oke, sekarang ada yang mau bertanya? Permisi, Pak. Ya, Saya izin bertanya, Pak. Tadi kan Bapak menyebutkan bahwa obat keras itu harus dengan resep dokter ya, Pak. Nah, ya. jika pernah sakit A dan diberi resep dokter untuk menggunakan obat keras itu, tapi selang beberapa bulan itu kita mengalami sakit yang sama, apakah sebenarnya kita boleh mengkonsumsi sendiri obat keras itu lagi, Pak? Saat kita mengalami sakit yang sama, atau kita tetap harus konsultasi ke dokter lagi? Terima kasih, Pak. Ya, sebaiknya konsul lagi ke dokter, ya. Karena contohnya misalnya antibiotik gitu ya. Nah, kita sudah minum, sudah baikan, kok tiba-tiba muncul lagi infeksinya. Mungkin aja dia tambah parah infeksinya kan. Tambah parah berarti perlu dosis yang berlebih atau perlu kombinasi. Jadi tetap harus ke dokter dan dokternya jangan pindah-pindah supaya dia tahu riwayat pengobatan kita supaya tidak dari nol lagi. Kalau dari nol lagi diagnosanya, wah, itu ya buat nanti kosnya lebih tinggi nanti jadinya ya. Tuh, misalkan di dokter yang sama. Itu juga kalau sakit gigi dokter yang sama. Kemarin saya kasih ini kok gak mempan ya, saya kasih golongan ini aja. Jadi dokternya bisa tahu ya. Pindah lagi, baru lagi diagnosanya, obatnya baru lagi. Tidak akan pernah selesai nanti. Itu juga obat-obat yang lain ya, baik itu obat diabetes, obat hipertensi, semua sama. Jadi usahakan di dokter yang sama supaya dia tahu riwayat pengobatannya. Gitu. Paham? Nggih, paham, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Monggo ada lagi yang mau bertanya? Ini masih ada waktu 10 menit. Saya persilahkan bagi yang belum jelas. Boleh terkait dengan apa namanya? Tugasnya sudah paham? Hania Dana sudah paham? Boleh bertanya, jangan takut bertanya ya. Takut bertanya itu sesat di jalan. Iya, permisi Pak, mau tanya juga untuk PPT kesediaan farmasi ini apakah dia akan dikirim? Boleh, boleh. Nanti saya kirim ke Maura ya. Baik Pak. Juga mungkin ada sebagian yang ingin tanya tentang tugasnya Pak. Boleh, boleh. Ya, untuk struktur atau ketentuan strukturnya bagaimana ya Pak? Apakah ada contohnya atau seperti itu? Oh, nggak ada. Ini sendiri-sendiri aja. Senangnya gimana? Mau definisi dulu, resepnya dulu, atau gambar obatnya dulu, baru dijelaskan, boleh? Jadi nggak ada ketentuan struktur atau cover begitu ya Pak? Nggak ada. Yang penting Anda enak belajarnya. Mungkin dia gambar bedak dulu, habis itu definisinya, komposisinya, keuntungan kerugian, boleh. Anda bolak-balik, boleh. Resepnya dulu, boleh. Yang penting Anda berlatih. Dengan berlatih itu mungkin daya ingatnya akan lebih kuat, ya kan? Nah, nanti kalau Anda ujian masih ingat, praktek di klinik masih ingat. Tuh, tujuannya itu begitu. Daripada hanya baca aja, tidak berlatih, daya ingatnya kurang. Oke, ada lagi? Tanya? Baik Pak, terima kasih. Oke. Kaila Aska, jelas? Jelas, Pak. Baik. Zahra Salsabila, Iya, ada Pak. yang mau ditanyakan?
Tidak, Pak, sudah jelas. Sudah jelas. Mungkin Pak saya izin bertanya lagi, mungkin mau akhiri juga. Boleh. Mungkin untuk ada yang bertanya kalau menggunakan kertas double folio boleh tidak Pak? Jadi sudah ada garis-garisnya biar rapi begitu. Boleh, yang penting jelas ya, waktu di scan tuh bisa saya baca dan Anda juga bisa belajar dengan nyaman. Ya, Pak Nyoman, itu tugasnya harus tulis tangan atau bisa diketik? tulis tangan saja biar nggak copy paste Bu Ari. Oke, soalnya tadi keterangannya di itu saya tuliskan. Ya oke deh, saya Iya. Kalau yang lalu-lalu itu kan banyak yang copy paste waktu. Nah, terus dikumpulkannya paling lambat kapan Pak? Seminggu setelah kuliah ini. Minggu setelahnya ya. Lupa ya, bila perlu ntar sambil nganggur sudah langsung dikerjakan ya, biar ingat penjelasannya. Oke. Setelah ini ya, sebentar Pak, abisnya absen saya bentar. Jadi tanggal 13 ya saya Saya juga sudah print screen tadi Bu Ari. Absennya anak sudah? Enggak, print screen gambar aja. Enggak, sekarang ada sistem yang baru itu Pak. Oh iya, gimana caranya? Sebentar, saya share ya, sebentar.